Box to Box Media Network. Selamat datang di podcast pengembangan diri, eksklusif hanya di Spotify. Podcast ini akan bantu kamu untuk mengatasi kegalauan di usia muda, sukses di usia muda, dan yang pasti terus bertumbuh setiap harinya. Selamat mendengarkan. Hai, saya Andreas Bordes, dan pada podcast kali ini saya akan share tentang tips produktif memanfaatkan ataupun mengoptimalkan waktu luang ataupun waktu liburmu. Ya, jadi mungkin kamu saat ini lagi ada waktu senggang, gimana cara mengoptimalkannya? Nah, kamu bisa pelajari dari podcast ini. Nah, tapi sebelum itu saya mau ngajak kamu untuk join dalam waiting list merchandise kaos eksklusif self-dev ya. Jadi kita punya kaos keren self-dev. Di depan bajunya ada logo self-dev, di belakang ada tulisan Never Stop Learning because life never stop teaching. Kita lagi buka waiting list, kamu bisa join dengan klik link yang ada di deskripsi ya. Oke, mari kita bahas buat kamu yang saat ini punya waktu luang ataupun lagi libur, gimana sih cara mengoptimalkannya? Apa sih yang harus kita lakukan agar waktu luang atau waktu senggang kita ini bisa bermanfaat gitu, bisa berfaedah kayak gitu. Gak cuma sekedar habis untuk main games, gak cuma sekedar habis untuk tidur-tiduran, tapi benar-benar bermanfaat untuk diri kita, untuk masa depan kita ya. Karena waktu luang atau waktu senggang yang kita punya itu sebenarnya adalah peluang untuk kita mengerjakan, untuk improve diri kita dan tidak terdistraksi oleh tanggung jawab kerjaan ataupun tugas kita, karena saat ini kita lagi libur atau lagi senggang kayak gitu ya. Nah, terus gimana sih caranya? Nah, dulu saya itu juga sama seperti teman-teman yang mungkin saat ini sedang berkuliah kayak gitu. Kan seringkali kita punya waktu libur gitu ya, waktu senggang. Nah, itu kadang-kadang ketika di antara perkuliahan, itu kita punya waktu lebih luang, lagi libur, ada yang pulang kampung dan lain-lain. Kadang-kadang kita bingung nih, mau ngapain kayak gitu. Mungkin beberapa hari pertama main games apa segala macam kita ya happy kayak gitu. Tapi lama-lama bosan juga kayak gitu. Dan ngerasa kalau waktu yang terbuang itu jadi kayak sia-sia kayak gitu. Ngapain aku kemarin males-malesan ya, kayaknya bisa pakai waktu yang jauh lebih baik deh. Nah, jadi waktu itu liburan, ketika saya pulang ke Bontang ya, karena waktu itu bapak ibu saya masih di sana. Ketika saya pulang, saya melakukan beberapa hal yang berfaedah gitu untuk masa depan saya, dan justru saat ini saya jadi bersyukur dan berterima kasih kepada diri saya bahwa dulu saya menggunakan waktu liburan tadi dengan sangat-sangat baik ya. Jadi ada 3 hal yang bisa dilakukan. Yang pertama ya, kamu bisa refleksikan kehidupanmu. Ya, ketika libur, lagi tenang, kamu bisa refleksikan kehidupanmu. Apa sih yang ingin kamu tuju? Apa sih kendala-kendalamu saat ini? Nah, kamu bisa merefleksikan. Apa sih yang benar-benar kamu inginkan? Jadi kamu bisa fokus ke sana. Ya, jadi momen ketika lagi libur gitu, lagi tenang, lagi senggang, itu momen yang sangat tepat untuk kamu bisa tanyakan ke dalam dirimu, apa sih yang ingin kamu tuju? Ya, apa sih yang benar-benar ingin kamu tuju? Jujur sama diri sendiri gitu. Karena seringkali kita terlalu sibuk untuk mengejar impian yang diharapkan oleh orang lain, bukan diri kita sendiri. Nah, sekarang kamu coba jujur banget nih sama dirimu. Apa sih yang benar-benar kamu inginkan? Ya, kalau dulu saya pingin banget sebenarnya jadi trainer, jadi public speaker gitu. Karena saya senang sharing, senang berada di atas panggung kayak gitu. Jadi senang dapat spotlight. Itu salah satu needs saya, kebutuhan saya. Makanya juga salah satunya bikin podcast ini gitu kan. Saya bisa sharing, plus saya bisa dapat spotlight. Nah, karena saya senang itu, saya jujur sama diri sendiri, itu adalah salah satu value ataupun kebutuhan saya. Maka dari itu, saya lengkapi dengan yang kedua, yaitu adalah kita perlu mengasah skill yang dibutuhkan untuk kamu jadi sukses. Ya, misalnya kayak saya tadi, saya pengen jadi public speaker. Berarti apa yang harus saya lakukan? Saya harus belajar public speaking. Ya, jadi saya belajar tentang public speaking, saya baca buku tentang public speaking, saya nonton YouTube tentang public speaking, saya mengobservasi orang-orang yang jago public speaking, gimana cara dia public speaking. Itu semua saya lakukan ya, untuk terus mengasah pengetahuan, mengasah skill saya tentang public speaking. Terus yang ketiga, kamu perlu menggunakan waktumu untuk praktek ya. Jadi untuk kamu bisa jadi master, gak cukup tuh hanya dengan belajar aja. Nggak mungkin saya bisa jago public speaking kalau cuma sekedar nonton di YouTube, cuma sekedar baca bukunya.
Nggak bisa gitu. Kayak misalnya kamu mau jago renang, nggak bisa kamu cuma baca buku jago renang terus kamu berenang. Bisa jadi kamu tenggelam. Nah dari itu, habis belajar, kamu praktek. Nah di liburan itu akhirnya saya gunakan untuk saya praktek. Yang saya lakukan adalah waktu itu, selain latihan depan cermin, saya latihan ngomong, melatih diri saya dalam public speaking, saya juga mengadakan ya seminar kecil, training kecil. Waktu itu saya masih ingat banget ketika di Bontang, saya datang ke sekolah saya di SMA, SMP, dan SD kan saya di Bontang terus. Saya datang, saya menawarkan diri untuk ngisi training gitu. Pak, boleh nggak saya ngisi training motivasi tentang sukses di sekolah, tentang gimana belajar, cara belajar. Mereka oke gitu. Akhirnya saya masih ingat banget waktu itu saya ngisi training untuk anak-anak kelas 5 SD, 6 SD, anak-anak SMP, ya, anak-anak SMA juga ada. Tapi dari situ saya justru melatih diri saya untuk bisa public speaking. Dan ketika liburan itu saya gunakan untuk saya meningkatkan diri. Akhirnya itu bisa ngebantu saya juga ketika saya balik kuliah, ketika saya presentasi, dan ketika balik ke kuliah saya juga udah mulai kerja kan waktu itu jadi trainer juga. Jadi lebih terlatih, lebih siap, dan akhirnya lebih menguntungkan, lebih cuan gitu karena kita udah mempersiapkan diri. Jadi refleksikan apa yang kamu mau dan gunakan waktu di liburan ini untuk kamu bisa tingkatkan dirimu, memantaskan dirimu untuk mencapai tujuanmu. Terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi. Dan kalau kamu merasa bermanfaat, kamu bisa kasih rating bintang 5 di podcast ini. Supportmu sangat berarti untuk kami. Dan juga kamu juga bisa share podcast ini ke sahabatmu, teman-temanmu, pacarmu, gebetanmu, saudaramu, agar orang-orang di sekitarmu bisa jadi jauh lebih baik dan terus bertumbuh setiap harinya. Dan kamu bisa juga share di Instagram, di Instastory, silakan mention @andreasbordes, nanti saya akan repost. Dan buat kamu yang mau belajar bikin podcast, kamu bisa bikin podcastmu sendiri di anchor.fm. Buat kamu yang mau belajar cara detailnya, dari gimana menentukan tema podcast, gimana cara upload podcast di anchor.fm, sampai gimana agar kamu bisa konsisten bikin podcast, kamu silakan cek konten eksklusifnya, tutorial yang sudah saya buat, silakan klik link yang ada di deskripsi. Terima kasih semuanya. Never stop learning, because life never stop teaching.